Halo Capricorn, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah reading untuk bulan September ya. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu di bulan September ini. Simbiosis, matahari bersinar cerah. Vibe-nya sangat optimis bulan September ini buat kamu. Kayak tema pertamanya adalah kayak sinergi, simbiosis, keadaan karena trine atau sextile itu aspek yang harmonis ya. Jadi keadaan mengalir dengan harmonis untuk kamu di bulan September. Misalnya kamu bekerja sama dengan orang-orang yang harmonis atau hubungan kamu lebih harmonis dengan teman, dengan pasangan, dengan siapapun lah orang-orang di sekitar kamu ya. Oke, mari kita bahas. Pemulihan dari sesuatu yang berakhir. Mungkin ada situasi di mana eh, ada goncangan terutama dengan aspek finansial atau anggota keluarga ya, yang aku bilang mungkin tadinya ada sesuatu konflik atau argumen atau apalah gitu dengan orang-orang terdekat kamu, tapi keadaan berprogres, bersinergi. Mungkin karena efek faktor retrograde juga ya, tapi gini, keadaan akan berprogres ke arah yang lebih baik dengan orang-orang terdekat kamu, orang-orang di sekitar kamu, entah untuk konteks pekerjaan, pertemanan, atau hubungan romantis ya. Dan ada energi pemulihan untuk apapun yang berakhir. Karena di sini ada star, ada Ten of Swords diikuti dengan star ya di bawah decknya tuh, lihat Ten of Swords star, kayak pemulihan dari masa sulit, pemulihan dari badai kehidupan. Dan tema keluarga sangat kuat sih. Tadi di dasar ada Ten of Pentacles, di sini ada Ten of Cups, lalu di sini ada Six of Pentacles. Jadi progresi signifikan nih, signifikan dengan hubungan-hubungan yang ada di sekitar kamu, terutama berhubungan dengan keluarga. Lihat yang aku bilang, sesuatu keadaan bersinergi, berjalan dengan harmonis, berjalan dengan mulus, kayak keadaan tuh segala sesuatu berjalan lebih mudah gitu buat kamu ya. Kayak mengalirnya juga lebih enak untuk konteks apapun gitu. Kalau misalnya pun kamu memulai sesuatu yang baru atau keadaan berjalan dengan tantangan-tantangan yang di belakang, kamu bisa melewati itu semua. Atau kayak pertolongan-pertolongan datang, orang-orang yang helpful datang di hidup kamu. Dan lihat ada source ya. Ini adalah kartu yang melambangkan optimisme, sesuatu kamu punya sumber daya apapun gitu. Yang tadi kalaupun belum ada sumber daya apapun untuk mencapai satu titik yang kamu mau tuju, semesta akan datangkan itu di hidup kamu ya. Dan juga Sun itu kayaknya di semua deck itu mengindikasikan sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang optimis, sesuatu yang bikin kamu semangat lagi, seperti sinar matahari menyinari kegelapan. Itu mengindikasikan semua hal itu mau datang di hidup kamu ya. Oke, tema overall kamu di bulan September adalah Six of Pentacles, keseimbangan, take and give. Tapi ini lebih kepada aku mendapatkan vibe bahwa pemulihan atau perdamaian bisa juga ya. Dengan hubungan-hubungan yang tadi aku mendapatkan ada sesuatu yang terjadi nih, entah baru-baru ini atau progresnya udah agak lama, sesuatu yang terjadi dengan kamu, keluarga kamu, atau orang-orang terdekat kamu, tapi sekarang keadaannya mulai lebih baik ya, keadaan ada pemulihan gitu dengan hubungan-hubungan itu, gesekan-gesekan argumen atau perbedaan pendapat itu dengan orang-orang di sekitar kamu. Dan bisa jadi progresnya selain pemulihan juga kalian misalnya belajar berkomunikasi lebih baik, belajar take and give dalam sebuah hubungan, saling setelah momen itu ya, semuanya sama-sama saling kayak gimana nih kita bersinergi dalam hubungan ini, gimana nih kita bisa berkomunikasi lebih baik, gimana kita bisa saling mengerti satu sama lain ya. Nih blessing-nya, bonusnya buat kamu adalah Page of Swords. Ini adalah komunikasi ya. Dan Page of Swords itu adalah pembawa pesan komunikasi, lalu orang yang ingin tahu gitu, ingin memperkaya pikirannya dengan mencari tahu dengan ilmu pengetahuan tertentu, dengan banyak membaca, dengan banyak menonton yang menurut dia itu akan memperkaya ilmu pengetahuannya. Juga kalau berbicara dengan konteks bidang yang berhubungan dengan komunikasi, misalnya menulis, content creator, ini adalah sebuah indikasi yang bagus ya kalau kamu berkecimpung di bidang itu. Dan juga semangat kamu dalam melakukan sesuatu hal karena dengan Page of Swords di situ ya, ada orang yang lagi on fire nih melakukan sesuatu, dan itu akan mendatangkan output seperti yang kamu mau ya, karena posisinya ada di blessing kamu. Nih, kalau ada inspirasi datang karena Ace of Wands adalah energi inspirasi ya. Tapi jadi tantangan kamu entah antara kamu lagi buntu inspirasi atau gini, kamu mungkin lagi pesimis gitu ya, atau ada sesuatu keadaan yang pernah bikin kamu jadi pesimis. Ini yang perlu kamu perhatikan ya, jangan biarkan sesuatu yang pernah terjadi di waktu lampau mempengaruhi gitu, atau kamu proyeksikan ke masa depan bahwa keadaannya bakal gitu lagi, ntar kecewa lagi, ntar gagal lagi. Nggak gitu. Setiap kegagalan, lihat deh orang-orang sukses itu pasti pernah gagal di satu titik dalam hidupnya kita. Tapi yang membedakan orang sukses dengan orang biasa aja, ketika dia gagal, dia jalan lagi gitu, mencoba suatu hal yang berbeda dan gak berhenti dengan inovasi, dengan ide-ide kreatifnya, atau dengan kegagalan atau penolakan-penolakannya gitu.
yang perlu kamu perhatikan, Ten of Cups. Pertama ya, kamu perlu perhatikan, prioritaskan kebahagiaan kamu, bikin diri kamu happy, bikin diri kamu senang, bikin diri kamu nyaman. Perhatikan juga orang-orang di sekitar kamu, anggota keluarga kamu mungkin dengan tadi ya ada sesuatu yang terjadi. Ini nih yang perlu kamu perhatikan ke depannya supaya lebih mindful dalam berkomunikasi atau dalam hubungan-hubungan yang ada di hidup kamu ya. Lalu outputnya adalah kamu butuh kayak ada pesan yang signifikan tentang perhatikan diri kamu gitu. Self care, self love, take a break karena Four of Swords ini pertama berbicara pemulihan ya. Dari tadi aku udah berbicara banyak tentang pemulihan. Lalu yang kedua memperhatikan diri kamu. Lalu yang berikutnya ini sebuah reminder kalau kamu kayaknya gue butuh piknik deh. Kayaknya gue butuh break deh. Ini sebuah konfirmasi buat kamu. Kalau misalnya sekiranya kamu bisa piknik, kamu punya budget gitu, kenapa enggak gitu. Untuk kamu refreshing supaya membawa energi yang berbeda juga. Pikiran kamu lebih segar, hati kamu lebih segar gitu ya. Nih, mengembalikan optimisme kamu lagi di hidup kamu ya. Juga mungkin ada hal-hal yang nanti di bulan September ini perlu kamu lebih mindful, lebih perhatikan dan pikirkan dengan serius ya. Untuk kedepannya bisa jadi nggak terjadi lagi atau mendapatkan output seperti yang kamu mau. Oke, kita konfirmasi. Six of Pentacles, lihat Four of Swords-nya keluar 2 kali ya. Ada sesuatu hal yang benar-benar kamu perlu perhatikan, pikirkan tentang hubungan kamu ya. Setiap kejadian itu ada hikmahnya, tinggal gimana tuh kita mau belajar atau enggak dari sesuatu yang pernah terjadi di waktu lampau. Judgment, melihat dengan jujur. Ada hal-hal tadi yang aku bilang, ada sesuatu yang perlu kamu lihat, kamu pikirin benar-benar. Dan jujur sih paling terutama dengan judgment itu kayak ada sesuatu hal yang perlu kamu lihat dengan jujur. Atau gini, komunikasi dengan orang-orang tertentu, apakah menurut kamu kadang gini, ada hal yang bisa diselamatkan atau diusahakan, ada hal-hal yang kayaknya memang beda frekuensi deh, atau orang-orang tertentu tuh emang beda frekuensi deh sama kita. Itu ya, untuk kamu benar-benar pikirkan, refleksikan dengan jujur, mengembalikan keseimbangan di hidup kamu. Tabur tuai. Bergerak, lihat progres, pergerakan, perpindahan. Bisa juga traveling. Tadi aku udah bahas tentang traveling ya. Ups, jatuh. Nine of Wands, capek belajar dari masa lalu. Ingat, belajar dari masa lalu. Gini, belajar dari masa lalu itu penting, tapi jangan sampai itu bikin kita memproyeksikan kegagalan terus dengan mindset yang sama berpikir bahwa hal yang sama akan terjadi lagi. Enggak gitu. Diambil pelajarannya, tapi jangan diproyeksikan hasilnya ke masa depan. Lihat, aku kayak melihat energi pergerakan yang sangat signifikan dari sebuah akhir, dari sebuah goncangan. Ada kunjungan, ada komunikasi ya. Dan ada sesuatu yang butuh proses, butuh waktu. Nih, dengan 2 kombinasi ini kayak aku melihat ada pergerakan yang signifikan buat kamu di bulan September ini ya. Bisa jadi komunikasi dari orang tertentu. Ini tuh bisa juga berbicara tentang pengunjung ya. Ada orang yang mau datang di hidup kamu, bisa orang lama, orang baru. Lalu ini berbicara sebuah akhir, pergerakan dari sebuah akhir yang tadi energi pemulihan dan segala sesuatu butuh waktu. Tapi gini, ini juga berbicara tentang spiritualitas dan juga proses pemurnian gitu. Mungkin ada hal-hal yang perlu kamu lewatin karena itu akan membawa kamu lebih jauh dalam perjalanan hidup kamu atau perjalanan spiritual kamu ya. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.